Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam telah datang, dan bersama gelapnya, cerita-cerita yang tak berani diceritakan di siang hari mulai muncul. Selamat datang di Radio Malam, sebuah frekuensi tak terlihat yang menembus batas dunia. Dengarkan, karena di sini setiap kisah adalah nyata, setiap suara adalah pertanda, dan setiap malam adalah panggilan dari yang tak kasat mata. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, tepat di pinggir jalan raya utama yang menghubungkan Surabaya dengan kota-kota kecil lainnya, berdiri sebuah showroom mobil bekas bernama Hisam Mobilindo. Bangunannya menjulang, dengan cat putih mengkilap dan logo besar berwarna emas di atasnya. Di depan showroom selalu berjajar rapi puluhan mobil mewah dari Alphard, Fortuner, sampai BMW. Anehnya, hampir setiap hari selalu ada orang yang datang dan membeli. Kadang mobil baru masuk pagi, sore harinya sudah dibawa pergi oleh pembeli. Masyarakat sekitar sudah terbiasa melihat pemandangan itu. Tapi ada satu pertanyaan yang tak pernah terjawab, kenapa showroom lain di sekitar sana sepi pembeli, sementara Hisam Mobilindo selalu ramai? Haji Hisam, pemilik showroom, dikenal sebagai pria berusia 50-an tahun yang sopan dan dermawan. Ia sering ikut pengajian, menyumbang untuk masjid, dan membagikan sembako setiap Jumat. Tapi tetap saja, ada aura misterius yang menyelimuti dirinya. Tatapannya tajam, tenang, dan jarang tersenyum kecuali saat berbicara soal bisnis. Orang bilang, senyum Haji Hisam itu mahal, dan kalau muncul, pasti ada yang dikorbankan. Di balik citra santunnya, hanya sedikit yang tahu tentang masa lalu Haji Hisam 20 tahun lalu. Ia hanyalah pedagang kecil yang menjual onderdil bekas di Pasar Turi. Istrinya, Bu Nur, sempat bekerja sebagai guru TK. Kehidupan mereka biasa saja, cukup untuk makan, tapi tak berlebih. Lalu tiba-tiba, dalam waktu 2 tahun, hidup mereka berubah drastis. Haji Hisam membeli tanah, membangun showroom, dan langsung menjual mobil-mobil mahal. Tak ada yang tahu dari mana modal awalnya. Dan sejak itulah, desas-desus mulai beredar. Suatu malam, Seno, seorang wartawan lokal dari sebuah media online kecil, datang menyelidiki. Ia sudah lama curiga dengan showroom itu. Beberapa warga pernah cerita padanya bahwa showroom tersebut berbeda. Ada yang bilang pernah melihat seekor kambing hitam dibawa masuk ke dalam showroom tengah malam. Ada juga yang mengaku mendengar suara tangisan dari ruang servis belakang saat melewati showroom pada jam 3 pagi. Seno berdiri di seberang showroom, menyamar sebagai pembeli sambil memotret secara diam-diam. Ia mencatat setiap mobil, meneliti plat nomor, dan mencoba melacak pemilik sebelumnya. Dari 5 mobil yang ia selidiki, 3 diantaranya ternyata berasal dari orang-orang yang sudah meninggal, 2 karena kecelakaan, 1 karena bunuh diri. Ini bukan kebetulan, gumam Seno. Matanya tajam menatap gedung showroom yang berdiri megah. Tiba-tiba, seorang satpam showroom menghampirinya. Pria tinggi besar itu mengenakan seragam hitam dan membawa senter. "Mas, motret-motret apa ya?" tanyanya dengan nada tajam. Seno tersenyum kaku. "Oh, saya cuma suka mobil. Lihat-lihat aja, Pak. Saya niat beli minggu depan." Hehe, satpam itu diam, matanya tajam mengawasi Seno, seolah bisa membaca isi hatinya. "Kalau niat beli, datang pagi aja, Mas. Sekarang bukan jamnya orang lihat-lihat." Seno mengangguk pelan, tapi langkah kakinya cepat saat menjauh. Ada sesuatu yang janggal, dan hatinya mulai tidak enak. Di dalam showroom, Haji Hisam duduk di ruangannya yang wangi dengan aroma dupa. Di depannya, sebuah lukisan tua tergantung, lukisan seekor gagak besar dengan mata merah menyala dan kuku mencengkram kepala manusia. Di sudut ruangan, ada guci besar tertutup kain hitam. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka. Seorang pria tua dengan wajah keriput dan kulit gelap masuk tanpa mengetuk. Pria itu mengenakan jubah hitam, matanya cekung, dan tubuhnya kurus seperti arang hidup. "Showroommu semakin ramai, Hisam," katanya dengan suara parau. Haji Hisam menunduk hormat. "Terima kasih, Guru. Tumbal terakhir sudah disiapkan. Mau bait yang dicuri arwah kemarin laku sore ini." Pria tua itu mengangguk, lalu mendekati guci. Ia membuka sedikit kain penutupnya, dan dari dalamnya terdengar suara bisikan samar, suara yang tak seperti manusia. "Jangan lupa, setiap bulan 1 jiwa. Kalau kau lalai, showroom ini akan jadi kuburanmu sendiri." Haji Hisam gemetar, tapi mengangguk. Ia tahu, kesuksesannya bukan gratis. Semua ini dibayar dengan darah dan nyawa. Malam itu, Seno tak bisa tidur. Ia merekam suara aneh dari belakang showroom. Suara anak kecil menangis, lalu suara mobil menyala sendiri. Ia ingin berhenti menyelidiki, tapi rasa penasarannya sudah terlalu dalam. Yang belum ia tahu, malam itu namanya sudah masuk dalam daftar tumbal berikutnya.
Namanya Arman. Ia pria berusia 29 tahun. Baru 2 minggu bekerja sebagai mekanik di Hisam Mobilindo. Ia tak pernah menyangka bisa mendapat pekerjaan di showroom mobil sebesar itu. Gajinya lebih tinggi dari tempat kerja sebelumnya. Bahkan makan siang selalu gratis. Tapi sejak pertama masuk, ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman. Ruangan servis memang terlihat modern dan bersih. Tapi di bagian paling ujung, tepat di belakang deretan mobil rusak, ada satu pintu besi besar yang selalu dikunci. Di atas pintu itu, tak ada label apapun, tak ada tanda ruangan, tak ada ventilasi. Hanya satu gembok besar berkarat dan bau menyengat yang kadang keluar, samar-samar saat angin menerpa. Jangan pernah ke sana kalau nggak disuruh. Pesan seniornya, Bang Topan, seorang montir tua yang sudah 5 tahun bekerja di sana. Emang kenapa bang? Tanya Arman. Bang Topan hanya mengangkat bahu. Kau baru, banyakin kerja, jangan banyak tanya. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Semua karyawan pulang lebih cepat. Tapi Arman, yang motornya mogok, memilih berteduh dulu di ruang servis. Bang Topan dan yang lain sudah pulang. Ia sendirian, menyalakan rokok, dan duduk di atas ban bekas. Di luar, angin kencang menghempas genteng showroom hingga menimbulkan suara gemeretak. Sesekali kilat menyambar, menyinari seisi ruangan dalam sekejap. Saat itu, ia mendengar sesuatu. Ketukan, pelan, dari balik pintu besi di ujung sana. Tok, tok, tok. Arman menahan napas. Awalnya ia mengira itu suara hujan. Tapi ia diam sejenak. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tolong. Suara anak kecil, samar, pelan, seolah minta dibebaskan. Arman berdiri, perlahan berjalan ke arah pintu besi itu. Lampu ruang servis tiba-tiba berkedip. Seperti menolak keputusannya. Tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Tangannya menyentuh gagang pintu yang dingin dan berembun. Gemboknya tua dan berkarat, tapi tidak dikunci. Ia putar gagangnya perlahan. Krek, pintu itu terbuka dengan suara decit menyakitkan telinga. Udara dari dalam langsung menyembur keluar. Bau busuk menusuk hidung campuran amis darah, bangkai dan dupa terbakar. Ruangan itu gelap, tapi Arman melihat beberapa mobil tua berdebu berjajar di dalam. Mobil-mobil itu sudah tak bisa jalan. Beberapa banyak kempes, kacanya pecah, tapi semua plat nomornya ditutupi kain hitam. Di sudut ruangan, ada sesuatu yang membuat jantung Arman nyaris berhenti. Sebuah sangkar besi sebesar lemari berdiri sendiri. Di dalamnya, tampak boneka bayi duduk membelakangi pintu. Tapi yang mengerikan, boneka itu menangis. "Ibu, tolong aku." Tiba-tiba, salah satu mobil di dalam gudang menyala sendiri. Lampu depan berkedip, mesin menderu. Arman mundur. Nafasnya tercekat. Tapi saat ia berbalik untuk lari, seseorang berdiri di belakangnya Bang Topan. "Arman, kau gila!" bentak Bang Topan. Arman menunjuk ke arah sangkar. "Bang, itu suara bayi. Ada orang, Bang." "Aku dengar sendiri." Bang Topan menutup pintu. "Cepat-cepat, dengar. Lain kali kau buka pintu ini lagi, kau nggak akan keluar hidup-hidup dari showroom ini. Anggap aja kau nggak lihat apa-apa." Keesokan harinya, Arman datang ke showroom dengan wajah pucat. Ia mencoba bersikap biasa, tapi matanya terus menatap ke arah gudang tertutup itu. Setiap kali mendengar suara mobil atau anak kecil di showroom, ia langsung teringat ruangan semalam di ruang Gania. Haji Hisam sedang duduk bersama seorang dukun tua. "Orang baru itu sudah lihat gudang," kata sang dukun. Haji Hisam menghela napas. Berarti waktunya mempercepat jadwal. Kalau dia banyak bicara, showroom ini akan terkutuk. Dukun itu mengangguk, lalu menyerahkan satu bungkusan kain hitam. "Bubuhkan ini di helmnya. Malam Jumat Kliwon, dia akan jadi tumbal selanjutnya." Dan malam itu, langit di atas showroom terlihat merah, seperti disapu darah. Hari itu showroom Hisam Mobilindo tampak lebih ramai dari biasanya. Seorang pengusaha muda bernama Pak Riki datang bersama istri dan anaknya Dimas, yang baru berusia 7 tahun. Mereka terlihat bahagia, apalagi setelah Pak Riki memutuskan membeli satu unit mobil Fortuner hitam yang baru datang 2 hari lalu. Harganya miring meski kondisinya nyaris seperti baru. Seperti biasa, semua transaksi berjalan mulus dan cepat. Dimas, si anak Kesel, berlarian ke sana kemari di antara deretan mobil, sambil membawa mobil-mobilan kecil dari rumah. Ia tertawa-tawa, kadang masuk ke dalam mobil pajangan, membuka pintu, menyalakan lampu kabin. Para pegawai hanya tersenyum melihat tingkah bocah itu. Salah satu satpam, Pak Harun, sempat menggodanya, "Jangan lari-lari terus, nanti nyasar ke gudang belakang," kata Pak Harun sambil tertawa. Dimas hanya tertawa balik, lalu kabur ke sisi showroom yang lebih sepi tepat di dekat pintu menuju ruang servis dan gudang.
Sekitar setengah jam berlalu, transaksi selesai, surat-surat lengkap, dan mobil siap dibawa. Namun saat Pak Riki dan istrinya hendak pulang, mereka menyadari sesuatu. Dimas hilang. Mereka berpikir anak itu hanya sedang main di dalam salah satu mobil. Para karyawan membantu mencarinya. Setiap mobil dibuka, ruang tunggu diperiksa, bahkan toilet pun disisir. Tapi tak ada tanda-tanda Dimas masih di dalam showroom. "Pak, nggak mungkin keluar," kata salah satu staf showroom itu dilengkapi CCTV di semua sudut, termasuk area pintu masuk dan keluar. Satpam memastikan tidak ada anak kecil yang keluar. Sejak tadi, akhirnya manajer showroom memanggil staf IT untuk membuka rekaman kamera. Semua orang berkumpul di ruang monitor. Rekaman CCTV menampilkan Dimas yang sedang bermain mobil-mobilan. Ia terlihat masuk ke dalam salah satu mobil pajangan, duduk sebentar, lalu keluar. Ia kemudian berjalan menuju area ruang servis. Di sana, ia menghilang di balik pintu abu-abu pintu yang mengarah ke gudang belakang. Setelah itu, layar kosong. "Kenapa gambarnya gelap?" tanya Pak Riki panik. Staf IT berkeringat dingin. Seharusnya ada kamera di gudang. Tapi entah kenapa sejak pagi sinyal dari kamera itu mati. Pak Riki tak terima. Ia mendorong pintu gudang dan berusaha masuk. Tapi langsung dihadang oleh Pak Harun dan beberapa staf lainnya. "Maaf, Pak. Gudang itu tidak boleh dimasuki sembarangan. Banyak onderdil berat, ada kabel terbuka." Jelas mereka berusaha menenangkan. "Tapi anak saya masuk ke sana. Saya lihat sendiri di rekaman." Akhirnya Haji Hisam turun tangan. Ia datang dengan senyum tenang dan suara lembut. "Saya mohon tenang dulu, Pak Riki. Kami akan cari sampai ketemu. Saya akan laporkan ke polisi. Dan kalau perlu, kami buka seluruh showroom ini. Keselamatan anak Bapak adalah prioritas." Namun dari raut wajahnya, tak ada kepanikan. Matanya tetap tajam, seperti menahan sesuatu yang disembunyikan malam itu. Keluarga Riki pulang tanpa anak. Polisi datang, garis kuning dipasang, dan pencarian resmi dimulai. Namun hasilnya nihil. Tidak ada jejak kaki Dimas di gudang. Tidak ada barang miliknya. Bahkan, anehnya, tidak ada pintu lain di dalam gudang untuk dia bisa melarikan diri. Yang lebih menyeramkan, salah satu polisi yang ikut masuk ke gudang sempat mendengar suara lirih. "Ayah, aku dingin." 2 hari kemudian, showroom buka seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa seorang anak pernah hilang di sana. Papan pengumuman resmi dari kepolisian menyebut Dimas sebagai hilang tanpa jejak. Namun mulai malam itu, pegawai showroom mengalami gangguan. Salah satu cleaning service melihat bayangan kecil berlari di antara mobil-mobil saat showroom sudah kosong. Seorang montir bermimpi didatangi anak kecil yang tubuhnya dipenuhi oli hitam dan darah di kepalanya. Anak itu berkata lirih, "Kembalikan aku ke rumah." Arman, sang mekanik baru, merasa semua ini berkaitan dengan gudang terkutuk itu. Tapi ia terlalu takut untuk berbicara. Ia sadar, showroom ini bukan tempat biasa. Dan malam Jumat itu, suara anak kecil terdengar lagi dari balik dinding gudang ibu. "Aku nggak bisa napas." Di ruang pribadinya, Haji Hisam menatap guci besar yang kini mulai berubah warna bercak. Merah menyembul dari pori-pori tembikarnya. "Sudah diterima, Guru?" tanyanya lirih, seperti bicara ke arah kegelapan. Dari sudut ruangan terdengar suara yang berat dan dingin. "Sudah, tapi arwahnya belum tenang. Kau harus beri tumbal tambahan agar showroommu tetap hidup." Dan Haji Hisam tahu, showroom ini hanya akan terus berjaya jika kematian terus mengikutinya. Namanya Pak Tarno, sopir pribadi Haji Hisam. Usianya sudah hampir 60, rambutnya memutih, kulitnya legam, dan wajahnya penuh keriput akibat sinar matahari dan lelah hidup. Ia sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun dan selama itu pula ia dikenal sebagai orang yang paling setia dan paling tertutup. Tapi semua berubah pada suatu malam ketika tubuhnya ditemukan tergeletak di pinggir jalan raya. Sekitar 2 kilometer dari showroom, mobil dinas Haji Hisam hancur di sisi jalan, menabrak pohon besar. Orang-orang bilang itu kecelakaan tunggal. Tapi setelah dibawa ke rumah sakit dan sempat sadar beberapa jam sebelum meninggal, Pak Tarno justru mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dan yang paling dulu mendengarnya adalah Arman. Sore itu Arman kebetulan sedang menunggu ojek di depan rumah sakit. Ia melihat kerumunan orang dan mobil polisi di UGD. Terdengar bisik-bisik bahwa sopir showroom Hisam Mobilindo kecelakaan. Rasa penasarannya membuat Arman masuk, mengendap di antara kerumunan. Ia melihat tubuh Pak Tarno terbaring lemah. Wajahnya penuh luka dan tangannya gemetar. Saat tak ada perawat di dekatnya, Pak Tarno tiba-tiba memanggil pelan. "Dek, sini." Arman menoleh, terkejut. "Saya Arman, Pak. Montir di showroom." Wajah Pak Tarno berubah tegang. Ia menggenggam tangan Arman erat-erat.
Saya mau ngomong. Sebelum saya mati, Arman menelan ludah. Iya Pak, saya dengerin. Dengan suara terbata-bata, Pak Tarno mulai bicara. Setiap malam Jumat Kliwon, saya disuruh Haji Hisam bawa orang ke hutan, Alas Purwo. Jauh, 2 jam. Dari sini, biasanya perempuan muda, atau kadang anak kecil. Mereka dikasih makan di showroom, lalu disuruh tidur di mobil. Pas mereka pingsan, saya bawa, mereka dibungkus, diikat, dan saya serahkan ke seseorang. Orang itu tinggal di rumah kayu tua di tengah hutan, dikelilingi pohon beringin. Kadang saya dengar orang-orang itu nangis dari dalam bagasi, tapi saya nggak bisa apa-apa. Arman membeku, suaranya tercekat. Itu buat apa, Pak? Pak Tarno memalingkan wajah, matanya berkaca. Buat ritual, buat tumbal. Katanya kalau nggak ada tumbal, showroom itu akan runtuh. Kata guru dukun itu, darah manusia muda bikin bisnis makin panas. Saya cuma sopir, saya takut. Saya mau berhenti, tapi tiba-tiba tubuh Pak Tarno kejang. Monitor jantung berdetak cepat. Perawat masuk, mendorong Arman keluar. Dalam 5 menit, Pak Tarno dinyatakan meninggal dunia. Arman pulang dengan tubuh gemetar. Perkataan Pak Tarno terus terngiang. Alas Purwo, perempuan muda, diikat di bagasi. Semua mulai masuk akal. Hilangnya Dimas, gudang yang aneh, mobil yang menyala sendiri, dan showroom yang selalu ramai pembeli, sementara showroom lain merana. Tapi di balik semua itu, satu hal paling membuat Arman takut. Apa Haji Hisam tahu bahwa Pak Tarno sempat berbicara sebelum mati? 2 hari setelah kematian Pak Tarno, showroom tetap buka seperti biasa. Tapi suasananya lebih dingin. Langit mendung, terus menggantung. Dan malam Jumat berikutnya, Arman nekat menyelinap ke area parkir belakang. Ia ingin memastikan apakah benar ada ritual atau pengiriman ke Alas Purwo. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ia bersembunyi di balik truk servis. Tak lama, ia melihat sebuah mobil Alphard hitam keluar dari showroom. Lampu dimatikan. Di dalamnya duduk Haji Hisam dan seseorang berbadan besar di kursi belakang. Mobil itu melaju diam-diam ke arah selatan. Arman mencatat plat nomor. Ia tahu perjalanan itu bukan untuk bisnis. Itu perjalanan tumbal. Di tempat lain, di hutan. Alas Purwo yang lebat dan sunyi. Mobil itu berhenti di depan rumah kayu lapuk. Udara di sana dingin dan lembab. Kabut turun perlahan, menutupi tanah yang dipenuhi sesajen kering. Di bawah pohon beringin tua, berdiri seorang lelaki berjubah hitam, berjenggot panjang, dan mata merah menyala. Ia tak berkata apa-apa saat melihat Haji Hisam keluar dari mobil, membawa seorang perempuan muda yang pingsan dan diikat tali rafia. Perempuan itu adalah karyawati showroom yang baru seminggu bekerja. Ini tumbal yang ke-27, bisik Haji Hisam. Dukun itu tersenyum, suaranya parau. Arwah Dimas belum puas, kau harus tambahkan 3 jiwa lagi sebelum akhir bulan, atau showroommu akan jadi ladang kuburan. Dan malam itu, langit di kota kembali merah. Di showroom, pendingin udara menyala sendiri, kaca-kaca berembun. Arman, yang menuliskan semua kejadian di buku kecilnya, tak sadar bahwa satu kamera CCTV showroom mengarah tepat ke arah tempatnya bersembunyi malam itu. Dan esok harinya, nama Arman mulai dibisikkan oleh suara dari balik guci besar di ruang Haji Hisam yang tahu. Harus Ike, namanya mobil Pajero Sport hitam tahun 2019 dengan bodi mulus dan velg racing baru. Unit itu datang dayam-dayam ke showroom Hisam Mobilindo tengah malam, dibawa oleh sopir misterius dari luar kota. Tidak ada data pemilik lama, tidak ada BPKB asli, hanya surat jalan dan lembaran dokumen yang diketik manual tanpa cap. Tapi Haji Hisam menerimanya tanpa pertanyaan. Bahkan ia menyuruh staf untuk segera mencuci dan memajangnya paling depan, tepat di dekat pintu masuk showroom. Taruh mobil itu di bawah lampu sorot, biar cepat laku, perintahnya. Dan benar saja, hanya 2 hari kemudian, mobil itu dibeli oleh seorang pria muda bernama Aldi, seorang manajer perusahaan logistik. Ia datang bersama tunangannya dan langsung jatuh hati pada mobil tersebut. Mobil, ini auranya beda ya mas? Katanya kepada Arman yang saat itu sedang membersihkan interior. Arman hanya diam. Sejak ia mengetahui soal pesugihan showroom ini, ia jadi lebih banyak mengamati daripada berbicara. Dan mobil Pajero hitam ini memang terasa aneh. Pertama, kunci mobilnya tidak seperti biasanya. Tidak ada alarm. Kuncinya seperti sudah usang. Kedua, saat Arman mencoba menyalakan mesin waktu uji coba, lampu speedometer berkedip-kedip, seperti menyampaikan sinyal aneh. Dan yang paling membuatnya merinding, radio mobil menyala sendiri dan mengeluarkan suara gamelan Jawa, padahal showroom tidak pernah memutar lagu tradisional. Namun,
Karena semua itu dianggap hal biasa oleh pegawai lainnya, Arman tak berkata apa-apa. 3 hari setelah mobil itu dibeli, kabar buruk datang. Aldi, sang pembeli, meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di jalan tol arah Mojokerto. Mobil Pajero yang dikemudikannya menabrak pembatas jalan dengan kecepatan tinggi, lalu terguling hingga 3 kali. Menurut saksi mata, mobil itu seperti melaju sendiri tanpa kendali dan suara mesin meraung keras seperti sedang dipaksa. Yang lebih mengerikan, tunangan Aldi yang duduk di sebelahnya hilang tanpa jejak. Tidak ditemukan di lokasi kecelakaan, tidak ditemukan di rumah sakit, bahkan tubuhnya tidak ada di dalam mobil. Polisi menyebut kejadian ini aneh, seperti ada kekuatan tak terlihat, kata salah satu petugas. Seminggu setelah kejadian itu, mobil Pajero yang sudah hancur tiba-tiba dikembalikan ke showroom. Ini titipan keluarga korban, kata sopir towing. Mobil ini harus dibuang atau dijual ke luar kota. Jangan disimpan di sini. Namun Haji Hisam hanya tersenyum. Ia meminta mobil itu disimpan di gudang belakang. Jangan dibuang. Dia belum selesai. Arman yang melihat mobil itu digeser ke belakang, tak bisa tidur malam itu. Ia bermimpi terjebak di dalam mobil yang terkunci, dengan kabin penuh darah dan suara wanita menangis dari bagasi. Keesokan harinya, ia nekat membuka bagasi mobil itu dan menemukan sebuah gaun wanita berlumuran darah. Di balik jok, ada potongan rambut panjang yang terjepit, seperti ditinggalkan seseorang yang berusaha kabur. Arman melapor pada manajer, tapi jawabannya hanya satu. Diam saja kalau mau tetap hidup. Semenjak mobil itu kembali ke showroom, hal-hal ganjil mulai terjadi. Salah satu pegawai bagian kebersihan ditemukan jatuh dari lantai 2 showroom, dengan mata melotot dan kuku main kukar keker leher sendiri. Seorang customer yang melihat-lihat mobil tersebut tiba-tiba pingsan dan mulutnya berbisik, dia masih di dalam. Dia masih di dalam. Dan pada malam Jumat berikutnya, seorang penjaga malam menghilang. Saat CCTV diperiksa, ia terlihat duduk di dalam Pajero tersebut, lalu menghilang dalam kabut hitam yang muncul tiba-tiba dari jok belakang. Mobil itu kini dikunci dan ditutup terpal, tapi setiap malam ada suara mesin menyala sendiri. Lampu hazard menyala tanpa sebab, dan alarm berbunyi, diikuti suara tangisan perempuan samar yang tak pernah diketahui sumbernya. Ini bukan mobil biasa. Ini adalah mobil tumbal, kendaraan yang diberi kekuatan untuk menelan siapapun yang mengendarainya. Salah satu bentuk dari kontrak pesugihan yang dilakukan Haji Hisam dengan dukun Alas Purwo. Dan ketika Arman coba menulis kejadian ini di buku catatannya, sebuah kalimat muncul sendiri di bagian bawah lembar kosong yang mencatat, "Akan ikut." Tangannya gemetar. Ia menatap pintu keluar showroom. Tapi tiba-tiba radio di mobil Pajero menyala sendiri. Suaranya serak dan penuh gangguan. "Arman, giliranmu malam ini." Malam pun tiba, dan di luar showroom, kabut turun pelan, menutupi mobil Pajero Sport hitam yang menunggu mangsanya berikutnya. Sebelum showroom Hisam Mobilindo berdiri megah seperti sekarang, Haji Hisam pernah dikenal sebagai sosok pria keluarga. Ia hidup bersama Bu Nur, istri sahnya, wanita sederhana yang lembut dan taat beragama. Mereka memiliki satu anak laki-laki bernama Fauzan, yang kini sedang kuliah di Malang. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik citra agamanya, Haji Hisam memiliki kehidupan gelap. Saat showroom mulai maju dan uang mulai mengalir deras, ia menjalin hubungan diam-diam dengan seorang wanita muda bernama Rani, seorang mantan sales mobil dari luar kota. Rani cantik, energik, dan ambisius, tapi juga lugu. Ia jatuh cinta pada Haji Hisam karena dijanjikan kehidupan yang mapan dan rumah besar di pinggir kota. Tanpa sadar, ia perlahan dijauhkan dari keluarganya. Dipindahkan ke rumah kontrakan milik Haji Hisam di daerah sepi dan dijadikan istri simpanan secara diam-diam. Ia tak tahu bahwa dirinya sudah disiapkan sebagai tumbal pertama dalam kontrak pesugihan showroom itu. Suatu malam, beberapa minggu sebelum showroom resmi dibuka, Haji Hisam mengajak Rani untuk berlibur ke sebuah villa tua di daerah Batu. Di sana, suasana sepi dan dingin. Tidak ada tetangga, tidak ada sinyal ponsel, hanya kabut yang turun perlahan dan suara jangkrik dari semak-semak. "Sayang, malam ini kita mulai hidup baru," kata Haji Hisam sambil menyuguhkan minuman hangat. Rani tersenyum. "Aku senang banget. Kapan kita nikah beneran?" Haji Hisam hanya tertawa pelan, tatapannya kosong. Beberapa menit setelah meneguk minuman itu, Rani merasa pusing. Kepalanya berputar. Tubuhnya lemas. Ia mencoba berdiri tapi tak kuat. Tubuhnya roboh ke lantai. Dan sebelum pingsan, ia melihat sosok hitam tinggi besar berdiri di belakang Haji Hisam. Mata sosok itu merah menyala. Nafasnya berat. Ia membawa semacam tongkat dari tulang dan rambut manusia. Dia
"Siapa?" bisik Rani dengan sisa kesadaran. Namun ia tak sempat mendengar jawaban. Setelah malam itu, Rani menghilang. Warga sekitar showroom sempat mendengar kabar bahwa Haji Hisam kehilangan seseorang yang dekat dengannya. Tapi ia hanya menjawab, "Sudah pergi ke luar negeri." Tidak ada laporan orang hilang. Tidak ada pencarian. Semua lenyap seolah ditelan bumi. Tapi arwah tidak pernah benar-benar pergi. Setahun setelah showroom berdiri, keanehan mulai terjadi di lantai 2, tepatnya di ruang meeting yang jarang dipakai. Ruangan itu awalnya bersih dan terang, tapi sejak suatu malam, lampu di sana mulai padam sendiri. Pendingin udara menyala meski tak ada listrik, dan yang paling menyeramkan, setiap kali seseorang masuk sendirian ke ruangan itu, mereka mendengar suara perempuan menangis. Beberapa pegawai pernah mengalami kejadian mencekam. Seorang admin wanita yang lembur malam-malam melihat bayangan perempuan bergaun merah duduk di pojokan ruang meeting. Seorang office boy mendengar suara memanggilnya, "Mas, tolong aku, Mas," dari arah tangga menuju lantai 2. Padahal showroom sudah sepi. Bahkan, CCTV pernah menangkap penampakan samar wanita berdiri di depan kaca, menatap ke arah showroom dari atas. Ketika diperbesar, wajahnya pucat, matanya hitam, dan ada darah mengalir dari mulutnya. Arman yang sudah lama curiga, akhirnya mendapatkan informasi dari seorang mantan karyawan lama yang sempat bekerja sejak showroom mulai berdiri. Namanya Rani, kata pria itu sambil merokok di warung dekat showroom. Dia dulu dekat sama Haji Hisam. Cantik banget, tiba-tiba hilang. Katanya, keluar kota, tapi nggak ada kabar sampai sekarang. Dia tinggal di mana dulu? Tanya Arman. Dikontrakin di daerah pinggir kota, tapi rumah itu sekarang kosong, katanya. Angker. Dengan penuh rasa penasaran dan nekat, Arman mendatangi rumah kontrakan itu. Lokasinya memang jauh, tertutup pohon bambu dan semak liar. Pintu rumah sudah lapuk, jendela pecah. Tapi saat Arman masuk, ia mencium bau parfum bunga melati yang kuat. Di ruang tamu, ada meja kecil berisi foto wanita muda dengan bingkai emas. Rani, wajahnya ceria, dengan senyum lebar yang kini berubah menjadi bayangan teror di showroom. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar dari dapur. Lirih, pelan, seolah ada seseorang yang masih terjebak. Arman tak berani melangkah lebih dalam. Ia keluar dengan tubuh gemetar, dan malam itu, di showroom, seluruh kaca di lantai 2 retak bersamaan. Haji Hisam memanggil dukun dari Alas Purwo. Dukun itu duduk di lantai showroom sambil membakar dupa dan membaca mantra. Arwahnya tidak tenang. Dia tidak mau jadi tumbal. Dia merasa dikhianati, dan dia haus darah. Haji Hisam mencengkeram kursinya. "Apa yang harus saya lakukan?" Dukun itu menatapnya dingin. "Kau harus tawarkan tumbal pengganti. Kalau tidak, showroom ini akan jadi rumah arwah yang kau bangun dari darah." Dan malam Jumat berikutnya, salah satu karyawan wanita ditemukan meninggal di ruang meeting lantai 2. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan tangannya mencengkeram foto Rani yang entah bagaimana bisa. Ada di sana, di dinding ruangan itu, tertulis dengan darah, "Aku masih di sini." Nama showroom itu Surya Mobilindo. Terletak hanya 2 bangunan dari showroom Hisam Mobilindo. Pemiliknya, Pak Surya, adalah pria ulet dan jujur. Seorang pensiunan tentara yang membangun bisnis kesil-kosilan bersama anaknya. Meski usahanya tidak sebesar milik Haji Hisam, showroom milik Pak Surya punya reputasi baik, barang jujur, harga masuk akal, dan tak ada tipu-tipu. Namun sayangnya, showroom jujur tak selalu menang. Apalagi bila bersaing dengan tempat yang dipelihara dengan darah dan tumbal. Awal mula ketegangan terjadi saat showroom Pak Surya mulai ramai pembeli. Banyak pelanggan mulai beralih ke Surya Mobilindo karena merasa tak nyaman dengan pelayanan di showroom Haji Hisam. Beberapa bahkan mengaku mendapat firasat buruk setiap kali masuk ke showroom megah itu. Pak Surya sendiri tidak pernah menyimpan dendam. Ia percaya rezeki sudah diatur. Tapi tidak demikian dengan Haji Hisam. Baginya, pesaing yang terlalu dekat harus disingkirkan. Apalagi showroom itu mulai merebut pelanggan tetapnya. Dan di dunia yang dibangun dari pesugihan, saingan adalah ancaman yang harus dikorbankan. Malam itu, Haji Hisam duduk di ruangannya bersama dukun tua dari Alas Purwo. Di hadapannya, dupa menyala dan seekor ayam hitam disembelih tanpa suara. "Showroom sebelah sudah membuat roh di sini gelisah," kata sang dukun dengan mata memejam. "Dia terlalu dekat," jawab Haji Hisam pelan. "Saya tak bisa terus kehilangan pembeli." Dukun itu mengaduk darah ayam dengan rambut manusia, lalu menaruhnya dalam kendi kecil. Ia menyerahkannya pada Haji Hisam dengan pesan, "Letakkan kendi ini di depan showroom mereka sebelum matahari terbit."
Jangan bicara pada siapapun. 3 malam dari sekarang, api akan turun. Pukul 3 dini hari, saat kota masih sepi dan kabut menyelimuti jalan. Haji Hisam berjalan kaki, menutup wajahnya dengan jaket, dan menaruh kendi itu di bawah pot bunga di depan showroom Pak Surya. Tak ada yang melihat, tak ada yang tahu. Tapi pagi harinya, pegawai Pak Surya mencium bau aneh. Pot bunga itu mengeluarkan cairan merah. Mereka kira itu tumpahan cat. Lalu, bau bangkai mulai tercium dari dinding showroom. Semakin hari, showroom itu terasa lebih panas dari biasanya. AC sering mati mendadak, komputer rusak, listrik naik turun, lampu berkedip sendiri. Tapi mereka tidak curiga. Sampai malam ketiga, tepat saat showroom akan tutup, pukul 7 malam, Pak Surya dan 5 pegawainya masih duduk di kantor kecilnya, menyusun laporan penjualan. Tiba-tiba, lampu padam. Dan tak lama kemudian, terdengar suara seperti kaca pecah dari ruang display mobil. Berat! Seorang staf berlari keluar ruangan, lalu kembali dengan wajah pucat. Pak, api pak, ada api dari bawah salah satu mobil. Semua panik. Mereka mencoba memadamkan api dengan alat pemadam ringan. Tapi percuma. Api itu bukan api biasa. Api itu menyala biru kehijauan, menjalar cepat seperti mengikuti sesuatu. Bahkan ketika disiram air, api justru semakin besar. Dalam waktu kurang dari 5 menit, seluruh showroom terbakar. Warga sekitar panik. Mobil pemadam datang terlambat, dan saat api berhasil dipadamkan, hanya tinggal puing-puing hitam dan mobil hangus tersisa. 5 dari 6 orang di showroom tewas terbakar. Hanya Pak Surya yang berhasil keluar. Itu pun dengan luka bakar serius di lengan dan punggung. Ia dirawat intensif di rumah sakit. Dan saat polisi datang menyelidiki, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan di lokasi. Di dekat titik awal api, ditemukan kendi tanah liat, pecah berisi rambut dan tulang jari manusia. Di tembok yang hangus, tersisa tulisan seperti tergores paksa dengan kuku. Bukan aku yang kau bakar, tapi darah yang kau tumpahkan. Polisi menganggap ini sabotase, tapi tak ada bukti siapa pelakunya. Kendi itu pun hilang misterius dari ruang barang bukti esok harinya. Haji Hisam pura-pura bersedih saat mendengar berita itu. Ia bahkan datang ke rumah sakit menjenguk Pak Surya, membawa buah-buahan dan wajah penuh empati. Tapi saat ia duduk di kursi dekat tempat tidur, Pak Surya yang separuh sadar menatapnya tajam dan berbisik dengan suara lemah. Kau, pembunuh. Haji Hisam hanya tersenyum kecil, lalu bangkit, menepuk bahu Pak Surya pelan, dan meninggalkan ruangan. Malam itu, showroom Hisam Mobilindo kembali ramai. Mobil-mobil laku seperti kacang goreng, pembeli antre, rezeki mengalir deras. Tapi Arman, yang kini sudah melihat lebih dari cukup, tahu bahwa setiap mobil yang terjual ada harga nyawa yang harus dibayar. Dan ia juga tahu, showroom ini tidak hanya menjual kendaraan, tapi juga menjual jiwa. Nama anak laki-laki itu adalah Fauzan, usia 21 tahun, mahasiswa tingkat akhir di sebuah universitas swasta ternama di Malang. Selama ini ia tidak terlalu terlibat dalam bisnis showroom milik ayahnya. Ia tahu ayahnya seorang pengusaha mobil sukses, tapi tak pernah benar-benar paham dari mana asal kekayaan itu. Fauzan adalah tipe anak baik. Ia tot salot, aktif di organisasi kampus, dan bercita-cita membuka bengkel sendiri suatu hari nanti. Ia juga sempat menolak halus ketika ayahnya memintanya pulang ke kota untuk membantu showroom. Namun, satu persatu keanehan mulai mendekatinya. Semenjak showroom pesaing terbakar misterius, Fauzan merasa ada yang tidak beres. Ibunya, Bu Nur, sering menangis di kamar malam-malam. Kadang ia berteriak pelan saat tidur, menyebut nama-nama aneh. Rani, Dimas, Pak Tarno. Suatu malam, saat Fauzan pulang kuliah dan masuk ke kamar ibunya, ia menemukan Bu Nur duduk di lantai sambil meremas Al-Quran dan menangis terseduh-seduh. Bu, kenapa? Tanya Fauzan panik. Ibunya menatapnya dengan wajah pucat. Lalu dengan suara gemetar ia berbisik, kamu harus pergi jauh, Jan. Jauh dari showroom itu. Jauh dari ayahmu. Fauzan bingung, tapi ibunya tidak mau menjelaskan. Ia hanya terus mengulang, ayahmu bukan lagi manusia biasa. Beberapa hari kemudian, Haji Hisam mengajak Fauzan makan malam di restoran mewah. Ia berbicara dengan nada tenang dan lembut, membujuk Fauzan untuk mulai belajar bisnis showroom. Kamu nanti yang nerusin, Jan. Ayah sudah tua, sudah saatnya kamu yang pegang, kata Haji Hisam sambil tersenyum. Fauzan mengangguk. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Ia bermimpi aneh. Dirinya duduk di dalam mobil Pajero hitam yang bergerak sendiri. Di jok belakang, ada seorang perempuan menangis. Di bagasi, ada suara dentuman keras. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar,
dan dari spion, ia melihat wajah ayahnya, tersenyum dengan mata merah. Arman, yang selama ini hanya mengamati, mulai nekat. Ia menemui Fauzan diam-diam di sebuah warung kopi dan menceritakan semuanya. Pesugihan, gudang, tumbal, hingga pengorbanan manusia ke alas Purwo. Fauzan marah. Kau menghina ayahku. Mana buktinya? Tapi Arman bersumpah bahwa semuanya. Ia bahkan menunjukkan foto-foto gudang, catatan buku kecilnya, serta informasi tentang wanita bernama Rani yang tak pernah kembali. Semua terasa gila tapi perlahan masuk akal. Dan malam itu, Fauzan memutuskan mengintai showroom ayahnya sendiri. Tepat tengah malam, ia bersembunyi di lantai 2 gudang servis. Dari balik jendela kecil, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Ayahnya, Haji Hisam, sedang melakukan ritual. Bersama dukun tua berjubah hitam, ia berdiri di depan guci besar berisi darah kental. Di sekelilingnya, beberapa mobil terparkir dalam posisi aneh, membentuk lingkaran. Sudah waktunya, tumbal terakhir harus darah keturunan sendiri, kata sang dukun dengan suara berat. Kenapa harus anakku sendiri? Tanya Haji Hisam. Wajahnya tegang, karena arwah-arwah tumbalmu sudah mengelilingi showroom. Mereka menuntut jiwa yang paling berarti. Haji Hisam terdiam. I am menendap, lalu mengangguk pelan. Kalau itu harga yang harus kubayar, aku rela. Fauzan menahan napas. Matanya berkaca, seluruh tubuhnya gemetar. Ia nyaris berteriak, tapi segera menutup mulutnya sendiri. Ayah kandungnya siap menjadikannya tumbal. Keesokan paginya, Haji Hisam bersikap biasa. Ia mengajak Fauzan ke luar kota, katanya untuk survei showroom cabang. Padahal arah mobil justru menuju hutan arah selatan, alas Purwo. Namun sebelum niat gelap itu terlaksana, sesuatu yang tak disangka terjadi. Mobil yang mereka tumpangi berhenti sendiri di tengah jalan. Mesin mati total, radio menyala dan memutar suara gamelan. Lalu dari kaca depan muncul kabut gelap. Dan sosok-sosok yang selama ini ditumbalkan satu persatu berdiri menatap tajam ke arah Haji Hisam. Rani dengan wajah terbakar dan gaun merah robek. Dimas, bocah kecil berlumuran darah. Pak Tarno dengan wajah luka parah. Karyawan wanita, Tilan, sopir showroom yang hilang. Semua menatap satu arah. Haji Hisam, tiba-tiba, guci besar muncul di depan mobil. Tanpa bisa bergerak, tubuh Haji Hisam ditarik keluar, ditelan kabut, dan hilang. Fauzan menjerit. Beberapa jam kemudian, warga menemukan Fauzan pingsan di jalan. Sepi, mobil ayahnya ditemukan dalam keadaan kosong, pintu terbuka, dan bekas darah mengering di kursi pengemudi. Dan sejak hari itu, showroom Hisam Mobilindo tutup selamanya. Fauzan memutuskan berhenti kuliah. Ia tinggal bersama ibunya di desa kecil Jadari Cota. Tapi setiap malam, ia masih mendengar suara mobil menyala sendiri, bau darah, dan terkadang suara memanggil dari kejauhan. Fauzan, kembalilah ke showroom. Kamu penerusku. Setelah kepergian Haji Hisam yang misterius, showroom Hisam Mobilindo benar-benar ditutup. Gerbang utama digembok, papan nama showroom dicopot, dan semua mobil pajangan dipindahkan ke tempat tak diketahui. Tapi meskipun showroom itu mati secara bisnis, arwah-arwah yang pernah dikorbankan di sana belum mati. Warga sekitar mulai mengeluh. Malam-malam di sekitar showroom menjadi tidak biasa. Suara mesin mobil menyala sendiri terdengar hampir setiap pukul 1 pagi. Padahal, tidak ada satupun kendaraan yang parkir di dalam showroom kosong itu. Lampu di lantai 2 menyala mati, meski aliran listrik sudah diputus oleh PLN. Dan lebih aneh lagi, bau darah bercampur melati kerap tercium dari balik pagar showroom. Yang berkarat beberapa remaja nekat mencoba masuk, ingin membuat konten horor untuk YouTube. Mereka menyelinap malam-malam, membawa kamera dan senter. Tapi dari rekaman yang berhasil ditemukan kemudian, hanya satu video pendek yang sempat terekam. Sebelum kamera jatuh dan rusak, bro, gua dengar suara anak kecil ketawa. Sest, tuh di ruang meeting ada bayangan cewek. Suara tangisan lirih. Bro, siapa yang ngidupin radio di mobil itu? Mundur. Setelah itu, hanya rekaman buram dan suara jeritan pendek yang menusuk telinga. Mereka bertiga hilang. Sampai hari ini jasad mereka tidak pernah ditemukan. Sementara itu, Arman yang kini bersembunyi di luar kota mulai diganggu mimpi buruk setiap malam. Ia melihat showroom terbakar, mobil-mobil berjalan sendiri, dan Haji Hisam muncul dari balik kabut membawa guci penuh darah. Ini belum selesai, man, kata suara itu dalam mimpi. Kau ikut menyaksikan, maka kau pun bagian dari perjanjian. Arman tahu ia tidak bisa lari selamanya. Maka, dengan tekad nekat,
Ia kembali ke kota dan menghubungi Fauzan. Mereka bertemu diam-diam di rumah kecil tempat Fauzan dan ibunya tinggal. "Aku harus bantu kamu menyelesaikan ini," kata Arman. Fauzan mengangguk. "Tapi kita harus siap. Apapun yang kita lihat nanti, itu bukan dari dunia ini." Malam itu, mereka berdua mendatangi showroom. Gerbang mereka dobrak. Bau busuk langsung menyambut. Kabut tipis mengelilingi halaman. Dan begitu mereka masuk, suhu udara mendadak turun drastis. Semuanya gelap. Tapi radio mobil tua di ujung showroom menyala sendiri, memutar suara gamelan dan tangisan. Lalu perlahan, satu persatu sosok arwah mulai muncul. Dimas, dengan wajah tertutup darah, berdiri di atas kap mobil. Rani, mengenakan gaun merah yang gosong, menatap Fauzan dengan mata kosong. Pak Tarno, wajahnya terbakar, berdiri tepat di depan gudang. Sopir showroom, karyawan wanita, tunangan, Aldi, semuanya kembali. Bahkan, wajah Haji Hisam sendiri muncul di dalam kaca pintu showroom. Matanya merah, mulutnya tersenyum miring. "Selamat datang kembali." Showroom kini bukan bangunan biasa. Ia telah menjadi rumah kematian, sebuah tempat yang dibangun dengan darah, dikunci dengan janji setan, dan dihuni oleh para tumbal yang terperangkap. Fauzan jatuh sujud, menangis, memohon agar semua ini diakhiri. Ia memanggil nama-nama korban, meminta maaf atas dosa ayahnya. "Kalau perlu, ambil nyawa saya juga, asal kutukan ini berhenti." Namun arwah-arwah itu hanya berdiri, menatapnya. Lalu tiba-tiba cahaya dari langit menembus atap showroom. Suara keras seperti petir menghantam. Dinding showroom retak. Guci besar di dalam gudang pecah sendiri, menyemburkan cairan hitam yang mendidih. Satu persatu mobil meledak. Lantai showroom terbakar dan terdengar jeritan dari arah lantai 2. "AARRRGG, hahaha." Itu suara Haji Hisam yang kini terseret kembali ke alam kematian oleh tambel-tambelnya sendiri. Keesokan harinya, warga hanya melihat puing-puing hangus dan mobil-mobil bekas terbakar. Tidak ada jejak manusia, tidak ada tanda siapapun yang masuk malam sebelumnya. Namun anehnya, di tengah puing-puing itu, polisi menemukan sebuah buku lusuh. Di dalamnya, catatan lengkap tentang semua korban pesugihan, waktu kejadian, nama-nama, dan lokasi pengorbanan. Di halaman terakhir, tertulis satu kalimat, "Showroom ini bukan menjual mobil, tapi menjual kematian. Semoga kalian tidak membeli." Dosa berikutnya, sejak saat itu, tak ada yang berani menyentuh lahan bekas showroom Hisam Mobilindo. Bahkan orang-orang yang hanya lewat di depannya mengaku mencium bau aneh, mendengar suara mesin, atau melihat bayangan duduk di dalam mobil tua yang kini berkarat dan ditinggalkan. Dan konon, jika ada yang nekat membuka pintu showroom itu lagi, tumbal baru akan dimulai. Sudah 2 tahun berlalu sejak showroom Hisam Mobilindo lenyap dari peta. Puing-puing bangunannya kini ditutupi ilalang liar dan pohon randu yang tumbuh cepat di atas tanah hangus. Warga sekitar menyebut tempat itu dengan nama baru, lahan tumbal. Tak ada yang berani mendekat, apalagi saat malam tiba. Bahkan tukang ojek pun memilih memutar arah ketimbang lewat di depan bekas showroom itu. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, dari balik pagar besi tua itu, terdengar suara mobil menyala, deru mesin meraung, dan jeritan perempuan memanggil nama, "Fauzan, tolong aku." Sementara itu, Fauzan hidup sederhana di luar kota. Ia bekerja sebagai teknisi bengkel kecil dan memilih tak pernah menyebut nama ayahnya lagi. Ia tak ingin dikenal sebagai anak juragan showroom mobil. Ia menghapus jejak, mengubur kutukan. Tapi setiap malam, ia masih bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di dalam showroom kosong. Semua mobil tua berderet rapi. Bau bensin, darah, dan melati bercampur jadi satu. Dan dari balik kaca ruang meeting di lantai 2, ayahnya muncul tersenyum lebar, membawa guci darah. "Jen, showroom ini milikmu sekarang." Fauzan selalu terbangun dengan peluh dingin. Tapi ia tahu satu hal pasti, warisan yang ditinggalkan ayahnya bukan uang, bukan mobil, tapi kutukan. Dan selama darah para tumbal belum tenang, showroom itu akan terus hidup di antara dua dunia.